Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang untuk mahasiswa sekalian. Pada siang ini kita akan bertemu eh, pada pertemuan yang kedua dalam mata kuliah ilmu negara. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas atau mengulas atau kita akan berdiskusi terkait dengan status dan fungsi ilmu negara. Apa itu ilmu negara, bagaimana statusnya, bagaimana fungsinya, kita akan kupas dan kita akan bahas lebih dalam pada sesi pertemuan yang kedua ini. Baik, eh, kita mengenal bahwa ilmu negara berasal dari bahasa Belanda. Yang dalam bahasa Belandanya, Sitzler, bahasa itu diambil dari istilah bahasa Jerman, Staatsrecht. Dalam bahasa Inggris, ilmu negara disebut juga sebagai the general theory of state atau lebih dikenal dengan istilah political theory. Adik-adik sekalian, ilmu negara pertama kali diperkenalkan oleh George Jelinek. Beliau disebut dengan Bapak Ilmu Negara. Beliau memandang bahwa ilmu negara sebagai suatu keseluruhan dan membaginya ke dalam bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Itu ilmu negara dalam pemahaman dari George Jelinek sebagai Bapak Ilmu Negara. Nah, Anda sekalian tahu bahwa kampus yang pertama kali menggunakan ilmu negara atau di Indonesia adalah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya ingin mendalami atau memberi pemahaman kepada mahasiswa sekalian, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, yang merupakan generasi bangsa, bahwa ilmu negara menurut beberapa pengamat ataupun pakar hukum, diantaranya menurut Kranabik, ilmu negara adalah ilmu tentang negara, di mana diadakan pendidikan tentang sifat, hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri serta seluruh persoalan di sekitar negara itu, itulah ilmu negara. Itu menurut Cranenburg. Sedangkan dalam bukunya Kansil menyatakan bahwa ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari asas-asas pokok, sendi-sendi pokok tentang negara itu. Ada juga dalam pandangan lain, menurut Muhammad Kusnati, ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki asas-asas pokok, dasar-dasar pokok, pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Itu yang dijabarkan atau disampaikan oleh Kusnati. Nah, setelah kita memahami pengertian dari ilmu negara dari beberapa para pakar, saya ingin memberi pemahaman kepada Anda sekalian bahwa objek ilmu negara itu adalah negara itu sendiri. Ilmu negara itu membahas tentang negara, membahas tentang sendi-sendi pokok negara. Di mana yang diselidiki atau yang dicari itu meliputi bagaimana asal mula negara, sifat negara, hakikat negara, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara. Ilmu negara menitik beratkan pada pengertian negara secara umum. Nanti kita bahas bagaimana maksudnya negara secara umum seperti ini. Nah, ada beberapa pandangan tentang negara ataupun ilmu negara.
ada beberapa juga pendekatan dari kita memahami sebuah ilmu negara itu. Bahwa negara dalam pendekatan doktriner. Apa itu? Ilmu negara atau negara dalam pendekatan doktriner atau pendekatan studi Islam secara konvensional merupakan pendekatan semacam pemikiran atau studi di kalangan umat Islam yang berlangsung adalah bahwa agama Islam sebagai objek studi yang diyakini sebagai sesuatu yang suci, sesuatu yang sangat bersih dan merupakan doktrin-doktrin yang berasal dari ilahi yang mempunyai nilai kebenaran. Itu namanya negara dalam pendekatan doktriner. Jadi sudah didoktrin bahwa objek itu diyakini bahwa dia benar, diyakini bahwa dia itu suci. Sehingga memang nilainya itu dapat dikatakan nilai kebenaran yang absolut. Nah, dalam ilmu negara, pendekatan di atas muncul dari pandangan beberapa ahli. Yang pertama, pandangan dari Muhammad Nasir yang mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang ajarannya komprehensif dan mengatur segala aspek kehidupan manusia di muka bumi. Menurut pandangan Rashid Ridho, konsep negara Islam, dia memberi lagi bahwa negara Islam itu adalah sumber hukum tertinggi. Dalam pandangan beliau, syariat mesti membutuhkan bantuan, semacam kekuasaan untuk mengimplementasi. Dan mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa kehadiran negara Islam. Itu menurut pemahaman Rashid. Nah, penerapan hukum Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang amat menentukan untuk membedakan antara negara Islam dengan negara non-Islam. Ada lagi pandangan dari Sukiman Wirjo Sanjoyo bahwa negara Islam adalah suatu kekuasaan Islam di bawah benderanya sendiri. Untuk menciptakan suatu kekuasaan Islam di Rusia merupakan bagian dari tujuan kemerdekaan kita. Nah, ada lagi yang memberikan pandangan terkait dengan pendekatan dari sebuah negara itu ada namanya pendekatan historis. Apa itu pendekatan historis? Ya, ini melihat dan menggali, menemukan terkait dengan asal negara, awal mula terjadinya suatu yang dinamakan negara itu begitu. Itu pendekatan historis. Sedangkan pendekatan kontekstual, melihat dan menggali, mengenai hakikat dari sebuah negara, fungsi negara, siapa saja mendiami suatu negara dan bagaimana peran negara terhadap manusia. Nah, tadi saya telah jelaskan mengenai pengertian negara, pendekatannya, dan pandangan-pandangan menurut para pakar. Nah, sekarang saya ingin mengaitkan antara hubungan ilmu negara dengan ilmu lain, seperti ilmu politik, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan lain-lain. Hubungan ilmu negara dengan politik tentu sangat terkait. Ilmu negara sebagai hasil penyelidikan dari sistem, ada namanya sistem tender namanya, bahwa bahan tersebut dibahas, dianalisis, dan diperbandingkan satu sama lain sehingga terdapat kesamaan di antara berbagai sifat dari organisasi negara itu. Dari fakta yang bermacam-macam itu dicari sifat dan unsur pokok yang bersifat umum. Seakan-akan intisari unsur-unsur ini merupakan pembagi persekutuan terbesar. Nah, jika pekerjaan tersebut, jika aktivitas tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, tugas itu diserahkan kepada yang namanya ilmu politik. Jadi, ilmu negara dengan ilmu politik ini sangat berkaitan erat.
sangat berhubungan. Tanpa adanya ilmu negara, ilmu politik tidak akan bisa berjalan dan berkembang. Nah, itu ranah antara hubungan antara ilmu negara dengan politik. Nah, lain lagi dengan hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Nah, dilihat dari objek kajian bahwa ilmu negara adalah objek penyelidikannya adalah mengenai asas-asas pokok, sendi-sendi pokok, pengertian pokok tentang negara. Sedangkan hukum tata negara adalah objeknya adalah lebih ke hukum positif. Jadi hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara sangat berkaitan erat, sangat bersentuhan langsung, sangat mempunyai kesesuaian satu sama lain. Hal ini bisa dilihat berdasarkan objeknya, yaitu negara itu sendiri. Hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara adalah bahwa negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara itu. Oleh karena itu, dapat saya katakan bahwa sebelum mempelajari hukum tata negara, maka harus memiliki pengetahuan, harus memahami dulu secara umum tata negara yang terdapat dalam ilmu negara. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Hubungan keduanya terletak pada persoalan atau fokus yang dibahas. Pada dasarnya, hukum administrasi negara hukum yang mengatur hubungan antara organ administrasi dengan warga negara. Ya. Nah, fokus pembahasan hukum administrasi negara adalah terkait dengan perizinan, terkait dengan ASN, terkait dengan perpajakan, terkait dengan pendaftaran yang menciptakan hak dan lain-lain. Maka hak yang dipelajari oleh hukum administrasi negara adalah sama dengan ilmu negara. Namun perbedaannya adalah ilmu negara menyelidiki sendi-sendi pokok atau tujuan-tujuan pokok dari negara tadi dari perspektif yang umum dan abstrak, sedangkan hukum administrasi negara lebih pada mengkaji negara dalam keadaan bergerak atau hubungan antara negara, organ negara dengan masyarakat. Dengan demikian, dapat saya katakan bahwa ilmu negara menjadi fondasi untuk mempelajari hukum administrasi negara. Nah, terakhir, mahasiswa dan adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan terkait dengan hubungan ilmu negara dengan ilmu perbandingan hukum tata negara. Apa itu? Ilmu perbandingan tata negara adalah ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan. Sehingga dalam menunaikan tugasnya, ilmu perbandingan hukum tata negara itu harus menggunakan hasil yang diperoleh dari penelaahan ilmu negara. Karena itu perkembangan ilmu negara dari ilmu hukum merupakan syarat mutlak bagi kemajuan atau kesuburan tumbuhnya ilmu perbandingan ilmu negara untuk menjadi ilmu yang menganggotakan tata negara secara sesungguhnya. Pada pertemuan ini semoga dapat dipahami apa yang saya sampaikan, mulai dari pengertian, hakikat, tujuan, hubungan-hubungan ilmu negara dengan ilmu lain menjadi bagian komprehensif untuk mahasiswa sekalian atau adik-adik sekalian bisa mempelajari lebih lanjut pada buku-buku lain. Itu sekian. Terima kasih pada pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.